Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para jamaah salat subuh yang berbahagia, marilah kita bersama-sama selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada suatu ucapan dan perkataan yang lebih baik kecuali yaitu perkataan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita semuanya masih dipertemukan di dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan keikhlasan para bapak-bapak jamaah semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas dengan pahala yang setimpal, sehingga akan menjadikan wasilah kita itu memperkuat timbangan kita di yaumul akhirat nanti. Selanjutnya, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tiadalah bekal yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali hanyalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita bersama-sama, dan saya mengajak, mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena begitu cepatnya ajal menghampiri seorang hamba, di mana kalau kita dengar, kita baca, bahkan hampir setiap hari berita kematian selalu senantiasa menghampiri saudara-saudara kita. Bahkan ya kebanyakan Allah Subhanahu wa taala mencabutnya, yaitu dengan tidak ada tanda-tanda kematian, bahkan tidak ada tanda-tanda sakit atau dan lain sebagainya, namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak dan berkuasa untuk mencabutnya. Maka dari itu, mari kita sisa-sisa umur kita ini kita pergunakan, jangan sampai terlena
untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita, karena bekal yang terbaik untuk menghadap Allah saat kita diambilnya satu saat nanti, bekal yang terbaik hanyalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada kesempatan ini kita akan melanjutkan, yaitu pembahasan kita tentang ahkamu janaiz. Pada pertemuan yang lalu, yaitu pembahasan kita adalah sampai tata cara atau praktek memandikan, dan insya Allah bagi ini kita akan lanjutkan, yaitu tentang praktek yaitu mengkafaninya. Namun sebelum kita lanjutkan, mohon maaf ada yang perlu kita betulkan, yaitu tentang pembahasan yang terakhir yang lalu, yaitu tentang pahala orang yang memandikan. Waktu itu pahala yang kita dapat orang yang telah memandikan yaitu adalah mendapatkan pahala yang terbesar. Namun ada kesalahan sedikit, itu tentang ampunan 40 kali kepadanya. Waktu itu kesalahan ucap, yaitu ampunan pahala. Jadi yang benar redaksinya begini: man husala musliman wa gatama alaihi ufarallahullah arba'ina marrah. Barang siapa yang memandikan seorang muslim seraya menjunyikan dengan baik, yaitu aib-aibnya apa yang telah dilihat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan 40 kali kepadanya. Artinya 40 kali kepadanya ini adalah 40 dosa-dosa yang pernah kita lakukan setiap hari. Jadi 40 dosa itu dosa kecil. Selanjutnya setelah selesai memandikan, juga dianjurkan atau disunahkan, yaitu mandi seperti mandi wajib, tidak wajib, jadi sunnah. Jadi caranya seperti kita mandi janabah. Manusala mayitan falyataksil, siapa yang memandikan mayit, setelah memandikan mayit adalah ia mandi. Wa man hamalahu falyatawaddo, dan bang siapa yang telah mengangkat mayit, maka adalah ia berwudu. Itu yang perlu kami sampaikan pada pembahasan yang lalu. Baik, kita lanjut. Setelah dimandikan selesai, maka selanjutnya adalah dikafanin. Sebelum dikafanin, yaitu bila mana seorang mayit kukunya itu panjang, maka yaitu sebagian mensunahkan yaitu dipotong, maka dipotong dan disisir rambutnya bila rambutnya panjang, atau yaitu jenggot juga harus disisir dengan rapi. Untuk mayit wanita perbedaannya yaitu
kalau mayat laki-laki hanya cukup disisir, namun kalau mayatnya itu wanita, rambutnya adalah dijalin atau dikepang menjadi 3. Caranya nanti kita praktekkan, yaitu kalau wanita rambutnya dijalin menjadi 3. Lalu ada yang bertanya, bagaimana kalau seorang mayat laki-laki rambutnya panjang seperti seorang wanita, apakah harus dijalin juga atau dikepang juga? Maka jawabannya, menurut fitrahnya, yaitu tidak dijalin. Jadi walaupun seorang laki-laki rambutnya panjang yang seperti rambut wanita, maka tidak perlu dijalin. Kalau perlu malah dipotong. Karena pada zaman sekarang ini adalah banyak yang aneh-aneh ya. Yang laki-laki pengennya meniru gayanya perempuan, rambutnya panjang, gayanya seperti perempuan. Begitu juga sebaliknya, seorang wanita gayanya meniru gaya lelaki. Ada lagi menanyakan, bagaimana kedudukannya mayat wanita setelah dimandikan dan dikafanin? Apakah harus diberi bedak atau didandanin? Karena masalah ini ada sebagian kaum muslimin, maka seorang wanita jika meninggal dibedakin, maka jawabannya adalah tidak perlu atau tidak usah, karena seorang muslim tidak usah dibedakin. Jadi kita lanjutkan. Jadi tadi seorang laki-laki bila rambutnya panjang tidak usah dikepang, tidak usah dikepang. Sebelumnya kita mengkafanin, perlu kita siapkan apa-apa yang harus kita perlukan. Di antaranya yaitu kain kafan yang sudah dipotong. Karena kalau kita akan memandikan seorang mayat, begitu persiapannya belum disiapkan, seperti kainnya belum dipotong, talinya belum dipotong, dan lain sebagainya, maka akan memperlambat pengurusan mayat. Maka sebelum kita melaksanakan tugas, yaitu kain kafan sudah disiapkan, sudah dipotong, yaitu tali dipotong 5 helai atau lebih, disiapkan sisir, disiapkan gunting kuku dan minyak wangi, kapas, pempes bila diperlukan juga, yaitu kapur barus yang sudah dihaluskan. Pertanyaannya, apakah akan mengkafanin mayat harus memakai tikar yang sering kita lihat, yang sering dilakukan
keumumannya kaum muslimin bahwasannya ketika mau mengkafani mayit, maka yang pertama adalah digelar tikar. Yang jadi pertanyaan, apakah tikar ini termasuk kain kafan? Maka jawabannya adalah tidak. Jadi tikar ini tidak termasuk, yaitu kain kafan. Jadi tikar ini adalah suatu budaya kebiasaan, terutama yaitu di negeri kita, di Indonesia ini. Namun ada sebagian tempat tikar ini tidak diperlukan. Namun sudah jadi kebiasaan, kalau tikar ini tidak dikasih, maka sebagian orang akan mengatakan bahwasannya mengurus jenazah tidak sesuai sunnah. Padahal tikar ini manfaatnya atau tidak ada sunnahnya, bahkan atau keabdalannya. Makanya untuk mengambil tengah-tengahnya, maka tikar ini bisa dipakai dan bisa tidak. Namun diingat, jika memakai tikar jangan mengatakan bahwasanya ini termasuk kafan dan termasuk sunnah. Jadi tidak ada sunnahnya dan tidak ada keabdalannya. Maka dipersilahkan tidak memakai tikar sudah tidak apa-apa, memakai tikar jadi dipersilahkan. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, setelah kita persiapkan segala sesuatunya yang perlu untuk menunjang pengafanan, yaitu tentang kain kafan. Kain kafan ini dari mana ia diperoleh? Biayanya, kain kafan ini biayanya yaitu diambil dari harta si mayat sendiri. Jadi setelah selesai memandikan, maka kewajiban kita yaitu mengkafani, dan biaya kain kafan ini yaitu diperoleh dari harta si mayit. Biaya kafan ini, kain kafan ini yaitu harus didahulukan daripada membayar utang atau membagi waris. Begitu pentingnya bahwasannya kewajiban seorang kerabat atau saudaranya, maka untuk menyiapkan kain kafan ini adalah diambil dari harta si mayit. Lalu bagaimana jika si mayit ini tidak meninggalkan harta yang bisa untuk membeli kain kafan? Maka siapa yang bertanggung jawab? Jadi seorang mayit atau meninggal tidak meninggalkan sama sekali yaitu harta untuk membeli kain kafan. Maka pembelian ini yaitu dibebankan kepada orang-orang yang wajib menafkahinya.
yaitu diambil alih. Contohnya yaitu kalau yang meninggal bapaknya, yaitu istrinya yang bertanggung jawab, atau anaknya, keluarganya, dan saudara-saudaranya. Kalau seandainya satu saudara, satu keluarga tidak meninggalkan atau tidak punya harta untuk membelikan kafan, maka yaitu dikembalikan kepada Baitul Mal atau diserahkan kaum muslimin yang bisa membelikan kain kafan. Namun yang diutamakan para jamaah sekali lagi dan ditekankan bahwasannya kain kafan itu harus dibeli dari harta si mayit sendiri. Kemungkinan kalau zaman sekarang ini tidak ada yang tidak bisa membeli kain kafan itu. Kalau toh dikatakan tidak mampu, rumah kontrak, kerjaan tidak jelas umpamanya, kalau dikatakan tidak mampu, bahwasannya anaknya juga pegang HP, istri juga pegang HP, suami juga pegang HP, motor pun juga ada. Apakah dikategorikan orang ini tidak mampu? Maka tidak dikategorikan orang yang tidak mampu, maka mampu. Beli HP saja mampu, motor saja mampu, masa beli kain kafan saja untuk yang terakhir tidak mampu? Karena ada sebagian kaum muslimin disuruh membelikan kafan atau mengganti kain kafan, mengatakan, oh saya tidak mampu untuk membeli kain kafan. Sedangkan di rumahnya ada televisi, semuanya HP megang, motor megang, ia mengatakan tidak mampu. Jadi yang jelas kain kafan ini tidak diberikan secara cuma-cuma atau gratis. Selanjutnya, kewajiban dalam mengkafani jenazah ini harus menggunakan kain yang mencukupin. Artinya mencukupin ini adalah kain yang tidak sempit, kain yang tidak kecil. Jadi harus besar. Karena ada sebagian ketika mengkafani jenazah yang sudah disiapkan oleh keluarganya, maka membeli kain kafannya yaitu kain kafan yang kecil. Karena apa? Kain kafan yang kecil ini adalah lebih murah. Jadi diusahakan kain kafan dia adalah ukuran yang lebar, tidak kecil. Kalau toh terpaksa kain yang kecil, maka harus disilang untuk pemakaiannya. Jadi kain ini, kain besar ini kurang lebih dipotong, yaitu dipotong rata, panjangnya itu 2,5 meter, yaitu 2,5 meter. Terus lebarnya yaitu kurang lebih 1,45 meter atau 1,5 meter. Itulah kain yang perlu dipergunakan. Jadi jangan sampai ketika akan memandikan jenazah kainnya kurang memadai. Jadi harus dipersiapkan kain yang lebar
dan tali pun yaitu yang mencukupin. Itulah persiapan kita untuk mengkafani mayit. Selanjutnya yaitu kita langsung saja kita praktekkan, yaitu tentang mengkafaninya. Mungkin bisa disiapkan peralatan yang bisa dipergunakan, bisa dibantu nih teman-teman. Ada meja dan ada kain di belakang. Di sebelah sini kali ya, sebelah sini aja kayak kemarin ya. Empat kali ya, 4 ya. Ya, kita lanjut. Kita persiapkan sebelum, yaitu melaksanakan pengafanan. Pengafanan ini disunahkan adalah tiga lapis atau 3 lembar kain. Mungkin ada yang bisa membantu. Mungkin ada Pak Parionnya. Pak Parion nggak ada ya? Oke, kita bantu untuk mempersiapkan. Ayo salah satu maju. Kita siapkan yaitu kain kafan. Jadi kain kafan ini tiga lapis atau tiga lembar. Sebab Rasulullah SAW dikafani yaitu tiga lembar kafin, 3 lembar kain kafan. Kita bersihkan dulu. Sebelumnya kita pasang tali dulu. Yuk, kita pasang tali. Ke sini. Dimalai. Ya, cukup. Ya. Kita gelar yaitu kain kafan ya. Kita gelar. Kita taruh kain kapan yang pertama. Lanjut lagi, satu lagi. Pas tengah, berikan pas tengah. 3 kain lembar. Yang terakhir. Ini agak kecil karena ini sebenarnya ini harus sama ya. Ini karena potongan sisaan. Kemudian selanjutnya, yaitu setelah kita persiapkan kain kafan, kita gelar 3 lembar. Bahwasannya yaitu
ada sebagian mensunahkan yaitu memberikan wangi-wangian di setiap lapisan. Jadi 3 kali kasih wewangian. Lapis pertama dikasih minyak, lapis kedua juga dikasih minyak, dan ketiga. Jadi sebagian ada yang mengatakan disunahkan yaitu mengasih wewangian atau minyak wangi 3 kali. Baik, kita lanjut. Setelah itu kita kasih kapas. Sebelumnya kita kasih pempes. Pempes ini kalau mungkin dipergunakan, jadi mempertimbangkan atau melihat kondisi si mayat, karena untuk menjaga barangkali nanti ada kotoran yang keluar lagi, maka dikasih garis pempes. Dikasih pempes atau dikasih pempes sudah tidak mengapa. Jadi tidak dikasih pempes sudah tidak mengapa. Jadi tujuannya itu untuk menghadang kalau ada kotoran yang keluar. Terus atasnya kita taruh kapas. Setelah kita gelar, ditaruh pempes, kapas, maka kita kasih minyak wangi. Kita taburin minyak wangi. Kalau Anda sendiri yang saya praktekkan, yaitu memberikan minyak wangi adalah 1 kali. Jadi 1 kali tidak mengapa di atasnya ya. Kasih minyak wangi gini ya, sampai merata. Sudah selesai. Dan jangan lupa ketika akan mengkafanin, kalau bisa diusahakan yaitu memakai sarung tangan. Apa gunanya? Gunanya kalau ada seorang mayat yaitu mengeluarkan suatu cairan atau darah atau bekas jahitan atau bekas luka dan lain sebagainya, maka dianjurkan memakai sarung tangan supaya tidak bersentuhan dengan darah atau cairan dan lain sebagainya. Bukan karena mayat itu najis, tidak. Mayat itu adalah tidak najis. Maka boleh bisa memakai sarung tangan, boleh tidak. Dilihat kondisinya di lapangan, bagaimana kondisi mayat. Kalau mayatnya ini banyak mengeluarkan cairan atau ada darahnya, bekas jahitan, bekas tabrakan, maka memakai sarung tangan. Selanjutnya, kalau memang ada suatu hal, ada pertimbangan-pertimbangan, mayat ini akan dimakamkan di luar kota atau di luar daerah, atau menunggu beberapa jam lagi, maka yang kita lakukan yaitu memperbanyak menabur kapur barus. Jadi setelah ditabur minyak wangi, kalau mayat ini akan dibawa keluar daerah atau menunggu beberapa jam lagi, lebih dari 8 jam, maka ditabur yaitu kamper yang sudah dihaluskan. Apa gunanya dan manfaatnya? Manfaatnya yaitu supaya tidak mengeluarkan bau, karena kamper ini termasuk wewangian.
Terus selanjutnya, setelah kita kasih kamper, paham Pak ya? Tujuan kamper ini kalau si mayatnya akan dibawa keluar daerah dan dikuburkan terlalu lama, maka dikasih kamper. Sebenarnya kembali ke asal mula, jika sudah meninggal maka sunnahnya itu segera dimakamkan, yaitu di tempat ia meninggal. Itu asalnya. Jadi tidak menunggu dibawa kemana, ke kampungnya, atau menunggu lain sebagainya. Itu Pak ya. Terus setelah ini mungkin bisa kita praktiknya jenazahnya, mungkin bisa dibantu diangkat ke atas. Ayo, tolong Pak, bisa dibantu. Jadi kalau kajian seperti ini Pak, kajian tentang janais, tentang mayat ini, di mana-mana adalah banyak yang tidak berminat, banyak tidak diminatin. Karena apa? Yaitu akan mengatakan, oh, kajian tentang jenazah itu adalah mengerikan. Padahal tidak. Ayo, bisa diangkat jenazah, bisa diangkat. Mohon, kita bisa dibantu. Ayo kita bantu. Ayo di sini, naikin. Ya, bertiga. Kepala sini Pak ya. Kepala sini. Kepalanya sini Pak. Ya, sini. Nih. Iya. Dah, cukup. Masya Allah. Masya Allah ya. Ini si mayat setelah dimandikan ya Pak. Apa nih? Tutup. Ini karena setelah dimandikan ini keadaan masih tertutup. Tutup kain. Ya, ini. Keadaan mayat setelah dimandikan dan diangkat ke tempat pengkafanan, maka ini tetap masih tertutup. Ya, cukup ya. Masih tertutup begini. Apakah perlu di sebagian yang lain setelah ditaruh di sini, apakah perlu setiap lubang dikasih pewangian? Karena ada sebagian yang berpendapat setiap lubang, setiap celah-celah, contohnya telinga, hidung, ketiak, dan selangkangan dikasih, yaitu pewangian. Maka hal itu tidak usah, cukup yaitu sekali saja, yaitu pewangian di lapisan pertama. Ini lapisan pertama. Apakah jenazah ini atau mayat ini harus disumpel setiap lubang, dikasih kapas atau tidak? Maka tidak usah. Apa gunanya? Sebagian orang yaitu lubang-lubang ini dikasih kapas. Gunanya itu, kalaulah si jenazah ini diperkirakan, dikhawatirkan mengeluarkan cairan dari mulut atau cairan dari hidung, maka cukup dikasih apa? Kapas, dilipat sini. Cukup itu aja. Seandainya
tidak mengeluarkan cairan, diperkirakan tidak akan mengeluarkan cairan, maka tidak perlu. Terutama dikasih kapas ini bila mana jenazah ini akan dimakamkan, yaitu ke tempat asalnya, yaitu di desanya, maka dikasih kapas. Jadi kalau tidak perlukan, tidak usah dikasih kapas. Sudah kasih minyak wangi, maka kita mulai membungkusnya. Mungkin Pak Tante bisa Pak bantu Pak, sini Pak, dari sini Pak, dari sini. Memulai mengkafan atau membungkusnya ini adalah apa dia? Lupa nanti. Posisi tangan pada pelajaran yang dulu, posisi tangan ini tidak harus seperti orang yang sholat. Jadi boleh terata begini, boleh seperti orang sholat. Kenapa kebanyakan harus begini? Banyak orang yaitu mengait-ngaitkan seperti orang sholat. Padahal kalau jenazah ini masih lemas, terus tangannya ini ditelantang begini, maka akan mempermudah yaitu penguburannya. Kalau begini, seorang jenazah ini badannya besar, akan ini mempersulit di sini. Maka tidak ada keharusan abdulnya, sunnahnya itu harus seperti orang sholat. Tidak. Jadi bisa terletak begini, bisa begini. Jadi diperhatikan Pak ya. Jadi tidak ada keutamaan, keabdulan, ada sunnahnya bahwasanya tangan ini ditaruh di dada. Namun karena kebiasaan, kalau tidak ditaruh sini akan menjadikan ribut, makanya yaudahlah taruh saja di sini. Nah, Pak ya, pengafanan ini dimulai dari kanan. Kanan. Ini kain yang penutup setelah dimandikan, ini belum dilepas. Apa pegang? Kita tarik lagi sebelah. Ini sarung lebar. Ini karena apa ya, ini karena takkan sisa. Ya. Selanjutnya ditarik lagi, yaitu dari kanan lagi. Gini. Kanan. Terus kiri. Ya. Karena kain ini belum dilepas, kain ini belum dilepas, maka kita kapas yang terentang tadi ya, maka kita lengkuk ke atas tanpa melihat auratnya, diraba-raba tanpa menyentuh auratnya, begini. Jadi kalau biar kelihatan, jadi begini ya, begini. Udah, gunain untuk menutup aurat, udah, ya kan. Terus kaki di ini. Terus pempes ini, kalau udah digulung kainnya ini akan menutup begini. Nah ya. Setelah kapas ini ditarik ke atas, selanjutnya kain menutup setelah pemandian tadi, maka ditarik. Menariknya ini jangan ke bawah. Kalau ditarik ke bawah, kapas ini akan terbawa. Maka ditarik ke arah atas, begini, tanpa melihat auratnya. Nih, ya.
tadi begini. Ini harus dilipat begini supaya tidak kendor, harus rapat dan kencang. Ya. Yang terakhir yaitu tarik lagi dari arah kanan. Kita lipat lagi. Begini. Ya. Coba dulu, Pak. Jadi kain ini, kalau kain ini membeli rata-rata di pasaran, maka akan mendapatkan kain ini yaitu yang ukuran kecil, maka tidak akan mencukupi. Makanya kalau kainnya ini terpaksa kecil, maka disilang. Makanya diusahakan yaitu kainnya yang besar, yaitu panjangnya itu rata-rata yaitu 2,5 meter, lebarnya 1,40 meter atau 1,5 meter, dan ini akan mencukupi yaitu untuk pengafanan. Selanjutnya mulai kita tutup semuanya, kita tali. Untuk mengikat ini biasanya kadang-kadang yaitu setelah akan dimakamkan di kuburan, yaitu dibuka. Maka tali ini ikatannya ada di sebelah kiri, bukan di tengah atau di sebelah kanan. Maka ikatan ini adalah di sebelah kiri. Diikat begini, jangan ditali mati begini, sehingga nanti begitu akan dibuka tinggal tarik. Karena di sebagian ditali mati. Jadi begini, semuanya dari sebelah kiri. Ya, Masya Allah. Ini mayatnya bisa senyum-senyum ini. Untuk lipatan yang bawah, ikatan yang bawah, jika kain ini masih tersisa panjang, masih panjang, cukup dilipat ke atas begini, terus ditali. Ini kalau kainnya apa? Panjang. Namun kalau kainnya pas-pasan, tidak cukup dilipat ke atas, maka cukup ditali begini. Dan talinya ini harus kencang, harus yang kuat begini. Ya. Biasanya yang sering Anda lakukan ketika setelah mengafani ini, sebelum muka kepala ditutup, maka akan saya beritahukan kepada keluarga sanak pemilihnya, atau terutama keluarganya, anaknya atau istrinya atau bapaknya, silahkan untuk melihat yang terakhir kalinya, karena ada sebagian orang ketika sudah dibungkus rapat, ada yang minta untuk dibuka lagi. Makanya sebelum kita tutup mukanya ini, maka kita panggil saudaranya
Silakan yang mau melihat terakhir jenazah ini dipersilahkan dengan kita kasih yaitu nasihat tidak boleh menangis dengan ratapan, boleh menangis akan tetapi tidak menimbulkan ratapan. Setelah itu kita tutup ya, maaf ya, sebentar aja. Ini sama ujung kepala ini kalau masih tersisa panjang, maka ujungnya ini juga dilipat ke arah sini. Namun kalau tidak pas, cukup begini Pak ya, cukup begini. Itulah cara pengkafanan. Setelah ini nanti ada perbedaan di antara para ulama, yaitu tentang bagaimana cara pengkafanan mayat wanita dan mayat laki-laki. Kita akan lanjut sebentar ya. Barakallahu fikum, syukron jazakallahu khairan. Ini sudah selesai yang ini untuk pengkafanan. Tinggal nanti kita angkat untuk mensolatkan ya. Insyaallah. Ya, silahkan si mayat turun sendiri. Ya, mayat turun sendiri. Insyaallah. Ya. Ini bisa diminggirin dulu. Masih ada pembahasan sedikit melanjutkan, yaitu bagaimana pengafanan jenazah wanita dan laki-laki. Apakah sama cara pengafanan jenazah wanita dan jenazah laki-laki? Di sini adalah di dalam buku ini kita baca, yaitu Ahkamul Janaiz ini, sebagian ulama itu membedakan cara pengafanan jenazah wanita dan jenazah laki-laki. Kalau laki-laki 3 lapis atau 3 lembar, maka kalau jenazah wanita 5 lembar. Itu pendapat sebagian ulama. 5 lembar, yang satu adalah sarung separuh seperti dipakai ke sini. Yang kedua adalah kerudung sejenis gamis, tapi dibuka. Dan yang 2 lapis, yang dibalik adalah kain biasa. Jadi sebagian ulama yaitu membedakan bahwasannya seorang jenazah wanita dibungkus yaitu dengan 5 lembar kain, yaitu antaranya sarung, kerudung, bahkan seperti gamis, terus 2 kain lebar. Namun pendapat ini kalau kita baca di buku kitab ini adalah hadisnya adalah hadis yang lemah. Hadisnya dhaif. Artinya tidak boleh dipakai atau menggunakan, yaitu hadis dhaif atau hadis yang lemah. Jadi yang rojeh, bahwasannya pengafanan seorang jenazah laki-laki, jenazah wanita, maka
sama, tidak ada bedanya. Itulah yang rojih di dalam buku ini. Makanya Bapak-bapak sekalian, kalau ingin mendalami semuanya, dimohon untuk membaca buku Ahkamul Janaiz yang ditulis oleh itu Syekh Al-Albani. Itu. Jadi sekali lagi, jenazah wanita, jenazah laki-laki, cara mengkafaninya adalah sama, tidak ada perbedaan. Itulah pelajaran hari ini, yaitu tentang pengkafanan jenazah. Tadi sudah dijelaskan bahwasannya kain kafan harus dibeli dari harta mayit sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kafan ini tidak boleh lebih dari 3 lembar, karena Rasulullah SAW dikafani 3 lembar. Pertanyaannya, apakah boleh kalau dikafani 1 lembar? Gimana Pak? 1 lembar. Kalau 3 kan sunnah, berarti kan ada wajibnya, ya. Jadi sunnahnya 3 lembar, wajibnya 1. Jadi kalau dikafani 1 lembar boleh. Itu dengan dasar yaitu tentang ini afwan ya. Di sini ada baca. Mohon maaf. Tentang kematiannya seorang para sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Dia itu terbunuh di perang Uhud, dan dia tidak meninggalkan satu potong kain pun kecuali satu potong. Maka dikafaninya hanya satu potong. Maka boleh dikafani hanya satu potong. Itulah. Jadi sunahnya 3, wajibnya 1. Namun karena sudah masyhur kebiasaan di kalangan muslimin 3, maka juga 3, supaya tidak menimbulkan keributan. Mungkin itu yang kita bisa sampaikan pelajaran pada hari ini, yaitu tentang mengkafaninya. Dan insya Allah karena waktu tidak mencukupin, nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang mensulatkan. Nanti akan dibahas apakah benar yang selama ini kita yakinin dan sebagian keumuman kaum muslimin, bahwasannya sholat jenazah itu yang afdol, bahkan hanya mengatakan sunnah di dalam masjid. Bagaimana nih jawabannya? Atau siapa yang berhak menjadi imam ketika mensolatkan jenazah nanti? Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf yang besar-besarnya, dan marilah kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul masjid. Majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.